Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito. Bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai tumbuh kembang anak. Sebelum kita lanjut lagi ke Dokter Bella, Julia mau tanya sedikit ke Bang Agung ini. Bang, kalau yang dikatakan orang-orang mengenai ASI ini untuk bayi yang di golden age itu, usia-usia emas, itu ASI itu merupakan makanan paling baik yang nggak ada tandingannya. Itu gimana Bang? Betul yang disampaikan oleh Mbak Jul, bahwasannya nggak ada yang bisa nandingin ASI, baik itu ada susu formula yang semahal apapun itu, sesuai brand apapun itu yang memang paling bagus, tetap tidak bisa mengalahkan dari kandungan dari ASI. Ya. Bener ya Bang ya? Betul sekali. Berarti tadi Dokter Bella kan ada juga untuk pertumbuhan kognitifnya, fisiknya, berarti itu dipengaruhi oleh ASI yang diterima ibu. Nah itu berarti yang dikonsumsi oleh ibu juga perlu diperhatikan atau seperti apa Dokter Bella? Iya, jadi konsumsi nutrisi dari ibu ya, bahkan dari tadi masih hamil pun nutrisi ibu, vitamin ibu itu juga sudah harus dijaga gitu ya. Apalagi ibu yang sedang menyusui anaknya, karena ASI itu sendiri kan dia udah tadi kata Bang Agung ya, susu yang paling bagus nih. Jadi memang kandungan nutrisinya itu langsung untuk anaknya, dan makanya ibunya juga harus tetap menjaga untuk kesehatan ibunya sendiri dan juga nutrisi yang dimakan sama ibunya gitu. Baik. Nah menarik sekali, mungkin bisa kita lanjutkan Dokter Bella, silakan. Oke. Tadi kita udah bahas ya, 1000 hari pertama itu sangat penting karena dia banyak sekali organ-organ untuk pertumbuhan ya, secara cepat gitu. Nah ini untuk periode pertumbuhan sendiri, jadi memang sudah dimulai dari embrio pada usia 8 minggu sampai nanti berkembang sampai ke 40 minggu gitu ya. Terus ini pada saat postnatal ya, jadi kapan dikatakan anak itu masih neonatus, itu pada umur 0 sampai 4 minggu. Terus kalau dia udah dinamakan infant, itu 1 bulan sampai 1 tahun. Nah sekarang nih yang happening itu adalah toddlers ya, jadi kayaknya anak saya lagi di umur toddlers gitu ya. Berapa sih sebenarnya? Ternyata itu adalah di umur 1 sampai 2 tahun ya, yang anaknya lagi aktif-aktifnya belajar jalan, terus dia pelan-pelan mau berlari juga gitu ya. Terus juga kalau udah masuk ke preschool atau anak-anak yang PAUD, sekolah-sekolah TK ya, itu dia preschool. Selanjutnya dia akan masuk ke prepubertas dan nanti dia akan masuk ke masa remaja. Remaja itu kalau cewek 10 sampai 18 tahun, kalau cowok sampai 20 tahun ya. Nah, ini jadi ada namanya kurva pertumbuhan dari manusia sendiri ya. Pertumbuhan itu dia ada cepat, lambat, sangat cepat dan lambat pada usianya sendiri. Makanya pertumbuhan yang cepat itu pada usia 0 sampai 2 tahun. Nah nanti dari 2 tahun nih sampai ke 10 tahun dia memang agak lambat nih pertumbuhannya. Terus dia akan sangat cepat lagi pertumbuhannya pada usia 10 sampai 15 tahun. Makanya kok tiba-tiba anaknya tadinya tingginya segini, terus tiba-tiba setelah dia pubertas ya, ini kan usia-usia pubertas nih, tiba-tiba langsung tingginya menjulang, berat badannya langsung meningkat. Memang sesuai dengan studi pada 10 sampai umur 15 tahun prepubertas itu memang pertumbuhannya sangat cepat gitu ya. Nah nanti setelah dia umur 15 sampai nanti kita tua sampai umur dewasa gitu ya, itu makanya pertumbuhannya akan lambat lagi. Makanya kalau udah lebih 16 tahun ini tingginya nggak bakal nambah lagi gitu ya. Itu karena dari memang pertumbuhannya di sana tuh lambat gitu. Di usia-usia yang udah lebih dari 16 tahun sampailah nanti ke dewasa. Tapi kalau di fase ini Dok sering juga kan dilihat itu ya untuk misalnya di fase-fase kelas SMP biasanya Dok. Di SMP itu cenderung anak laki-laki itu biasanya secara fisik dia kalau tinggi badannya lebih rendah daripada anak perempuan. Nah di usia-usia masuk di remaja kali ya, anak-anak menuju remaja, itu anak perempuan cenderung lebih cepat pertumbuhannya. Tapi ketika sudah masuk ke remaja, kelas SMA begitu ya, nah laki-laki ini pertumbuhannya
lebih cepat daripada perempuan. Itu tuh wajar ya dok ya berarti ya? Iya, jadi kalau masalah itu biasanya kenapa cewek itu dia lebih cepat gitu ya pertumbuhannya itu biasanya dari masa pubertasnya ya. Jadi masa cewek itu, masa pubertasnya itu dia memang lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki. Makanya kayak SMP cewek kok udah tinggi-tinggi terus tiba-tiba yang waktu cowok SMA nih baru tingginya. Itu memang benar dari fase pubertasnya. Memang ada kalau cowok itu memang lebih lama seperti itu. Dan itu wajar ya. Dan itu memang berpengaruh sama tinggi badan ini gitu dan pertumbuhan dari masa pubertas tadi gitu. Nah, selanjutnya kita akan lihat ciri-ciri pertumbuhan ya. Jadi yang pertama itu perubahan ukuran, perubahan proporsi jadi berat gitu ya. Terus juga hilangnya sifat yang lama dan juga timbulnya sifat yang baru. Yang tadi masih nangis-nangis, terus kalau lama-lama dia sudah semakin dewasa gitu ya. Plus juga adanya pertumbuhan dari organ-organ sekunder lainnya. Contohnya payudara, rambut pubis, seperti itu ya. Itu juga termasuk dari faktor pertumbuhannya juga ya. Selanjutnya adalah indikator pertumbuhan yang tadi kita sudah bahas-bahas berat badan ya. Berat badan ini adalah untuk pemeriksaan yang paling simpel sebenarnya untuk melihat dari nutrisi gitu ya secara akut. Jadi kalau misalnya berat badannya tiba-tiba turun, kenapa nih nutrisinya? Gangguan apa nih yang kok tiba-tiba dia berat badannya turun gitu. Nah, untuk rumus berat badan sendiri anak yang kurang dari 6 bulan itu usia dikali 600 ditambah berat badan lahirnya gitu ya. Jadi bisa diukur sendiri nih sama orang tuanya di rumah. Terus juga yang bisa kita ukur adalah tinggi badan ya. Tinggi badan itu rata panjang badan anak-anak baru lahir itu kan 50 cm ya kalau bayi baru lahir. Dan terus nanti kita akan lihat nih umur 3 bulan, umur 6 bulan, umur 9 bulan. Jadi untuk umur 0 sampai 3 bulan biasanya pertambahannya itu kurang lebih 9 cm dari panjang badan waktu dia lahir gitu ya. Terus nanti kalau dia umurnya 9 sampai 12 bulan 3 cm gitu dari jumlah semuanya ini ya. Soalnya tadi udah 9 bulan 5, ntar tambah lagi 3 gitu ya. Selanjutnya adalah lingkar kepala. Nah, lingkar kepala ini dia ini menggambarkan dari pertumbuhan otak ya. Jadi memang rutin dikerjakan sampai usianya itu 3 tahun gitu. Makanya posyandu itu kan selalu ukur nih anak-anak yang masih batita ya kalau itu ya. Sampai umur batita 3 tahun ya, itu masih ukur nih lingkar kepala karena masih pertumbuhan otaknya pun masih terus berkembang seperti itu. Nah, yang paling akurat itu adalah WHO sendiri itu sudah mengeluarkan suatu kurva, namanya adalah kurva pertumbuhan yang memang sudah diteliti dari tahun 1997 sampai sekarang pun masih dipakai gitu ya untuk melihat standar nih. Jadi standar berdasarkan anak yang sehat yang hidup dalam lingkungan yang baik sehingga dapat tumbuh dengan optimal gitu. Nah, ada nih ini dia ya. Jadi kayak suka dilihat sama ibu-ibu yang kalau punya buku KIA ya, di dalam buku KIA itu ada nih si kurva WHO. Terus juga pada petugas posyandu selalu isi misalnya anaknya umur dari 1 tahun, 2 tahun ini selalu diploting di sini ya. Nah, kadang-kadang orang tuanya udah tahu kok cuma dititikin doang tapi nggak tahu nih interpretasi anaknya bagaimana gitu ya. Padahal sebenarnya sudah dijelaskan sama petugasnya ini kalau dia di batas ada garis hitam, merah, hijau, merah sama hitam ya ini ya. Dan dan ada 0, 3 sampai -3. Nah, itu interpretasinya gimana gitu. Nanti kita bahas. Nah, yang cewek itu biasa dia warna pink. Terus kalau dia yang cowok dia warnanya biru. Nah, ini adalah kurva pertumbuhannya. Jadi kurva yang tadi yang dikeluarkan sama WHO itu sendiri itu dia bisa menilai berat badan per umur anaknya ya, tinggi badan per umur, berat badan per tinggi badan dan BMI per umur anaknya. Jadi yang dikatakan normal itu adalah pada -2 standar deviasi sampai +1 itu masih normal ya. Nah, tapi kalau misalnya dia sudah di bawah -2 ya, kalau misalnya kita ukur atau kita plotting itu dia tinggi badan per umur itu dia di bawah -2 berarti anaknya itu pendek
ya. Terus kalau misalnya berat badan di bawah per umur ya, kalau dia di bawah min standar deviasi 2 berarti ini adalah berat badan kurang di usianya gitu ya. Jadi tinggi badan per usia itu berarti dia pendek. Nah, kalau dia sudah kita plotting berat badan per tinggi badan di bawah min 2 juga, itu dikatakan gizinya kurang. Ya, jadi kalau berat badan per tinggi badan itu menggambarkan gizinya kurang atau sudah masuk ke min 3, gizinya buruk gitu ya. Jadi kalau dilihat tadi harusnya kalau di bawah min 2 tuh sudah di bawah garis merah ke bawah itu sudah warning sign banget nih ya. Dan juga pasti petugas posyandu itu selalu bilang ini anaknya sudah di bawah garis merah gitu ya. Nanti akan dikasih asupan makanan atau misalnya untuk asupan nutrisi dari anak-anaknya seperti itu. Jadi yang maksimal tuh min 1 sampai plus 1 ya, min 2 ke bawah garis merah itu sudah harus hati-hati. Tapi dalam kondisi hati-hati itu, apakah ada suatu usaha atau upaya yang kemudian bisa menormalkan lagi anaknya untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan normal, dokter? Mungkin nanti bisa dijawab usai jeda pariwara berikut ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.